aliran Maturidiyah. Apa sih pengertian dari aliran Maturidiyah? Aliran Maturidiyah adalah aliran pemikiran kalam yang berpegang pada keputusan akal pikiran dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syara'. Sebaliknya, jika hal itu bertentangan dengan syara', maka akal harus tunduk kepada keputusan syara'. Al-Maturidi mendasarkan pikiran-pikiran dalam soal-soal kepercayaan kepada pikiran-pikiran Imam Abu Hanifah yang tercantum dalam kitabnya Fiqhul Akbar dan Fiqhul Absat, dan memberikan ulasan-ulasannya terhadap kedua kitab-kitab tersebut. Maturidiyah lebih mendekati golongan Mu'tazilah. Berdasarkan prinsip, pendiri aliran Maturidiyah mengenai penafsiran Al-Quran, yaitu kewajiban melakukan penalaran akal disertai bantuan nas dalam penafsiran Al-Quran. Dalam menafsirkan Al-Quran, Al-Maturidi membawa ayat yang mutasyabih samar maknanya pada makna yang muhkam, terang dan jelas pengertiannya. Ia mentawakilkan yang mutasyabih berdasarkan pengertian yang ditunjukkan oleh yang muhkam. Jika seorang mukmin tidak mempunyai kemampuan untuk mentawakilkannya, maka bersikap menyerah adalah lebih selamat. Bagaimana sih sejarah dari aliran Maturidiyah? Aliran Maturidiyah lahir di Samarkand pertengahan kedua dari abad 9 Masehi. Pendirinya adalah Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi di daerah Maturid, Samarkand. Untuk melawan mazhab Mu'tazilah, Abu Mansur Maturidi wafat 330 Hijriah menganut mazhab Abu Hanifah dalam masalah fikih. Oleh sebab itu, kebanyakan pengikutnya juga bermazhab Hanafi. Al-Maturidi dalam pemikiran teologinya banyak menggunakan rasio. Hal ini mungkin banyak dipengaruhi oleh Abu Hanifah karena Al-Maturidi sebagai pemikat Abu Hanifah dan timbulnya aliran ini sebagai reaksi terhadap Mu'tazilah. Kemunculan Maturidiyah dianggap menjadi respon atas berkembangnya aliran Mu'tazilah di masa dinasti Abbasiyah. Aliran Mu'tazilah berpandangan bahwa kebenaran dapat dicapai hanya dengan rasio atau akal manusia. Sedangkan Maturidiyah menyangkal hal itu dan menyodorkan pemikiran bahwa untuk mencapai kebenaran ilahiyah, seorang muslim tidak dapat hanya berpegang kepada akal, melainkan harus menggiring pertimbangan rasio dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi fikih, penganut Maturidiyah pada masa awal kemunculannya bermadzhab Hanafi. Mazhab ini berpengaruh besar pada aliran pemikiran Maturidiyah. Mazhab Hanafi dikenal sebagai mazhab fikih yang menelurkan banyak pemikiran tentang hukum Islam dengan disertai pertimbangan rasio tanpa mengabaikan sumber-sumber utama dalam syariat. Sepanjang hidupnya, Abu Mansur al-Maturidi menyebarkan ajaran Maturidiyah di Samarkand. Dia meninggal di kota itu pada tahun 3303 Hijriah pada usia sekitar 100 tahun. Salah satu muridnya, Abu Qasim al-Samarkandi, memahat batu nisan makam Abu Mansur al-Maturidi dengan kalimat penghormatan. Ini adalah makam tokoh yang telah mencapai berbagai ilmu dalam setiap napasnya. Satu generasi usai al-Maturidi wafat, lahirlah seorang anak bernama Al-Bazdawi yang mempelajari pemikiran al-Maturidi dari ayahnya, Abdul Karim. Ayah Al-Bazdawi merupakan murid langsung dari al-Maturidi. Setelah berguru pada ayahnya, Al-Bazdawi mengembangkan Maturidiyah sehingga amat populer di Bukhara pada 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Al-Bazdawi menyebarkan ajaran aliran Maturidiyah dan memperoleh banyak pengikut di kota kelahiran ahli hadis yang termasyhur, Imam Al-Bukhari tersebut. Karena kecemerlangannya itu, Al-Bazdawi dipanggil untuk menjadi hakim di Samarkand pada 481 Hijriah atau 1088 Masehi. Setelah selesai menjalankan tugasnya, ia lalu kembali lagi ke Bukhara dan meninggal di kota Asia Tengah itu. Al-Maturidi dan Al-Bazdawi dianggap sebagai tokoh paling berpengaruh peletak dasar-dasar ajaran Maturidiyah. Pemikiran mereka terus dipelajari hingga sekarang. Di antara kitab karya tulis dari Abu Mansur Muhammad Ibnu Mahmud Al-Maturidi: 1. Kitab Tawilat Al-Quran At-Tawilat
Ahlal Sunnah. 2. Kitab Mahdah Al-Syariah. 3. Kitab Al-Jadal. 4. Kitab Al-Usul. 5. Kitab Al-Makalat. 6. Kitab Al-Tahwid. 7. Kitab Bayan wan Al-Mu'tazilah. Doktrin-doktrin aliran Maturidiyah. Orang mukmin melakukan dosa besar tetap mukmin. B. Janji dan ancaman Tuhan tidak boleh tidak, meski berlaku kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.